Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak ibu sekalian, gimana kabarnya hari ini? Insya Allah kita sehat selalu ya dimanapun kita berada dan selalu dilindungi oleh Allah. Amin ya Allah. Oke, baiklah sebelum kita memulai, mari sama-sama kita membaca basmalah dan jangan lupa membaca doa belajar tapi masing-masing aja ya. Oke, baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini materi kita ini masih materi sambungan minggu lalu. Oke, jadi untuk abang dan kakak yang belum melihat videonya silahkan dilihat, silahkan diamati video yang kemarin, karena hari ini kita akan lanjut untuk video selanjutnya, yaitu masih tentang prinsip-prinsip seni rupa pada seni rupa 2 dimensi. Oke, kita mulai. Oke, selanjutnya yaitu ada penekanan. Penekanan atau pusat perhatian atau juga disebut objek suatu karya atau garapan adalah karya yang dibuat berdasarkan prioritas utama. Karya yang diciptakan paling awal tersebut lebih menonjol dari berbagai segi objek pendukungnya seperti ukuran, teknik, dan pewarnaannya. Oke, jadi penekanan ini hampir sama dengan center point. Jadi misalnya dalam karya itu apa yang ingin dibuat lah seperti tokoh utamanya gitu. Jadi dialah yang paling utama, dialah yang paling menonjol pada gambar itu. Oke, dalam seni kriya penciptaan suatu karya dinominasi menjadi 3 bagian. Yang pertama objek ciptaan, objek pendukung, dan isian-isian. Oke, maaf ya, sepertinya kita butuh liburan. Oke, yang pertama ada objek ciptaan, yaitu mendapat perhatian yang prioritas dan dominan karena akan dijadikan pusat perhatiannya. Oke, objek ciptaan ini itulah yang akan ditekankan pada sebuah karya tersebut. Oke, kemudian objek pendukung. Yang dimaksudkan adalah bentuk-bentuk yang dibuat agar tidak sama persis dengan objek ciptaannya, karena sifatnya sebagai pendukung. Oke, jadi dia hanya membantu, hanya sebagai pendukung aja pada karya tersebut. Bukan dia jadi tokoh utamanya gitu. Bukan dia objek utamanya. Oke, selanjutnya isian adalah objek yang memberikan aksen terhadap kedua objek ciptaan atau memberi pola atau motif pada bidang-bidang tertentu untuk memunculkan objek ciptaan. Itu ya, berarti isian-isian ini kalau digambar itu lebih kecil daripada pendukung. Jadi kalau tingkatan itulah, pertama objek ciptaan itu sebagai yang utamanya, kemudian objek pendukung sebagai pendukung gambar tersebut, dan yang isian-isiannya seperti misalnya kalau gambar itu masih terlalu sepi walaupun sudah ada ciptaan dan pendukung, masih terlihat kosong gitu, jadi kita tambah dengan isian-isian. Jadi sifat isian-isian ini tuh bentuknya itu lebih kecil, dan dia tidak jangan sampai isian-isian ini menjadi objek ciptaan, karena objek ciptaan kan tadi udah kita buat di awal. Jadi proses pembuatan juga gitu, pertama buat dulu apa yang mau kita menjadi pusat perhatiannya apa gitu kan. Jadi kita buat dulu karya yang pertama itu sebagai center pointnya, yang akan kita dialah tokoh utama dalam objek utama dalam karya tersebut. Kemudian baru buat objek pendukungnya, itulah gambar keduanya. Jadi gambar pendukungnya apa, kemudian kalau masih kosong atau kalau masih kurang menarik gitu kan, jadi bisa ditambah dengan isian-isian. Jadi isian-isian ini proses terakhir dan bisa dibilang pembantu, kayak pemenuh aja lah gitu. Oke, itu dia prinsip penekanan. Kemudian proporsi. Proporsi ini disebut juga dengan ukuran. Proporsi adalah perbandingan antara bagian-bagian yang satu yang lainnya dengan pertimbangan seperti besar kecil, luas sempit, panjang pendek, jauh dekat, dan yang lainnya.
Dalam seni rupa kriya, perbandingan ini mempertimbangkan seperti bidang gambar dengan objeknya. Yang juga menjadi perbandingan dalam seni rupa kriya adalah skala maupun real atau aktual. Berdasarkan kondisi real, botol lebih tinggi daripada gelas atau piring lebih lebar daripada mangkok. Proporsi juga digunakan untuk membedakan objek utama, tokoh, pendukung atau figuran dan isi-isian. Oke, tadi. Jadi misalnya ini kan nanti karya kita ini karya menggambar seni rupa 2 dimensi dengan melihat objek. Jadi tugasnya nanti itu jatuhnya gambar yang ada di sekitar lingkungan. Jadi misalnya nanti orang kakak dan abang itu menggambar ada pohon dekat rumah gitu kan, mau gambar pohon dekat rumah, kemudian ada tanaman kecilnya. Terus kemudian proporsinya itu harus sama, jangan sampai tanaman yang misalnya tanaman bunganya lebih besar daripada pohon. Kan udah nggak masuk akal, karena kayak di kehidupan nyata tuh pohon memang lebih besar daripada tanaman-tanaman bunga itu gitu. Jadi usahakan ukurannya itu sama dengan yang aslinya, dengan yang aslinya itu. Oke, jadi gini, nanti mana tahu kan yang abang-abangnya nih mau gambar mobil gitu. Terus mobilnya adalah nanti ditambahlah satu sepeda gitu di dekat itu kan, mungkin di bagasinya gitu, nampak termotivasi dari situ di gambarnya itu. Jangan pula lah sepedanya itu lebih besar daripada mobilnya. Jadi usahakan proporsinya itu seimbang gitu. Jadi usahakan mobil itu lebih besar daripada sepeda. Oke, insyaallah ngerti ya. Kalau belum ngerti silakan ditanyakan nanti di grup. Jangan diam-diam aja. Oke, selanjutnya keselarasan. Prinsip ini juga disebut prinsip harmoni atau keserasian. Prinsip ini timbul karena ada kesamaan, kesesuaian, dan tidak adanya pertentangan. Selain penataan bentuk, tekstur atau warna-warna yang berdekatan atau analog, dalam karya ada warna-warna yang berlawanan atau komplementer. Harus dicarikan warna pengikat atau sunggingan seperti warna putih. Oke. Jadi keselarasan ini keselarasan itu lebih ke karya yang nyambung lah gitu ya. Jadi kalau dalam objek misalnya kalau dalam objek itu harus nyambung lah objek yang satu dengan yang satunya gitu. Maksudnya masih ada berkaitan. Misalnya ya orang kakak dan abang itu gambar apa gitu ya, masih bersangkutan. Misalnya lah menggambar tengah kota gitu kan. Terus tiba-tiba di tengah kota itu ada sawah, kan agak kurang nyambung gitu ya. Jadi usahakan keselarasan. Terus dalam prinsip warna pun gitu. Warnanya pun harus yang berdekatan lah, harus yang warna-warna analog, jangan yang berlawanan. Tapi emang ada juga di beberapa karya itu warna-warna yang bertabrakan itu digunakan. Tapi kalau karya kita ini karena masih karya nyata gitu kan, jadi usahakan warnanya pun warna apa yang sesuai dengan objeknya. Jadi jangan gunakan warna-warna yang berlawanan atau komplementer. Oke, itu dia prinsip-prinsipnya. Kita sudah bahas semua. Jadi usahakan harus menguasai 6 prinsip tersebut. Karena kalau sudah menguasai 6 prinsip tersebut, insya Allah karya kakak dan abang itu insya Allah itu bagus gitu. Apalagi prinsip-prinsip ini kan masuk bagian terpenting dalam berkarya. Itu dia. Oke, jadi prinsipnya udah habis ya hari ini. Jadi untuk tugasnya, perhatikan sekitar lingkungan Ananda, carilah satu objek yang ingin Ananda buat untuk tugas berkarya seni rupa 2 dimensi dengan melihat model, dan buatlah sketsanya. Oke, jadi ini tugasnya untuk tugas yang ingin Ibu tagih minggu depan, itulah ya. Jadi nggak harus setiap hari ini. Jadi tugasnya minggu depan itu Ibu mau
kakak dan abang udah memiliki satu sketsa, atau kalau mau lebih banyak pun nggak apa-apa. Nanti mana tahu kan, Bu, saya banyak sketsa nih, tapi saya pusing mau nggak mau yang mana yang saya buat gitu. Jadi pilih satu aja gitu, pilih satu yang paling baik gitulah. Oke ya, jadi minggu depan itu kakak dan abang harus sudah ada sketsanya. Jadi sepertinya minggu depan kita tidak ada materi, ibu hanya menanyakan tentang sketsa gambarnya. Jadi bisa diangsur, ini kan ada seminggu nih, jadi walaupun nggak sempat hari ini ya kapan sempatnya, pokoknya minggu depan itu udah ada sketsanya. Jadi masih sketsa ya, masih coretan pensil, belum diwarnai, jadi masih pakai pensil aja dulu gitu. Oke. Baiklah, sekian saja pertemuan kita pada hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silah ditanyakan di grup kita ya. Oke, baiklah. Ibu akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.